Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan, saya Muhammad dari Malang, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya. Saya kenapa ikut pelatihan ini, sebelum saya kenal Pak Bayu, saya itu selalu mengejar rezeki. Tapi rezeki yang saya kejar justru tambah lari. Iya, Fata Morgana, Pak. Iya. Akhirnya sampai ini, Pak, sampai kecepit urat saya ini. Nah, saya mengharapkan setelah kenal Pak Bayu ini, saya justru akan dikejar oleh rezeki. Amin. Karena Allah sudah berkata, Pak, jadi rezeki itu datangnya tidak disangka-sangka dan dari arah yang tidak diketahui. Dari segala arah gitu, Pak. Betul. Nah, ini pertanyaan saya ini gini, Pak. Saya itu sebelumnya itu membuat POC kan. Baik. Karena saya itu sebelumnya itu selama COVID itu kan di kampung itu sudah nggak boleh keluar kan waktu itu. Saya di rumah nyoba-nyoba buat POC. Tapi VOC yang saya masukkan ke tanaman itu tidak begitu baik gitu, Pak. Lah, setiap saya itu minta anjuran dari dari PPL Pertanian, dari orang yang ngerti, itu harus dicampur tetap dengan kimia gitu kan. Nah, POC sekarang ini di rumah itu mungkin ada 22.000 liter. 20 ton, Pak ya? Iya, terus setiap tetangga itu ada resepsian, ada selamatan, itu lerinya mesti saya kumpulkan. Baik. Itu juga ada hampir 2.000 liter. Baik. Tapi sudah saya campur dengan molase sama dekomposer. Baik. Dekomposer dari laboratorium Pandaan. Saya pernah pelatihan di situ juga. Baik. Nah, akhirnya dengan tahu tentang konsepnya Pak Bayu ini akhirnya saya tahan dulu gitu loh. Bagaimana cara mengolahnya ini gitu. Baik, mau dijadikan apa, Pak? Iya. Mau dijadikan apa? Ya itu saya tanya, dijadikan apa? Soalnya nanti kalau ke pupuk horti atau ke kompos cair itu kan ada molasenya juga, ada dekomposernya juga kan leri itu. Terus yang kedua tadi Pak Bambang itu ngomong tentang katalis itu ada dari limbah empon-empon, Pak. Iya. Nah di sana itu ada pabrik itu menggunakan pon-pon, sampahnya itu dibuang. Itu juga banyak, soalnya itu pabrik rokok gitu. Jadi ada ampas jaya, ada ampas kencur. Rokok pabrik CK bukan? Yang baru. Yang baru, baik. Iya, itu teman saya kerja di situ, kadang itu diambil langsung dibawa ke kebunnya gitu, nggak diolah gitu. Nah itu bagaimana nanti kalau bisa diambil untuk bahan katalis ya. Baik. Ya, terus yang terakhir ini kotoran kelelawar ini saya punya itu dibuat bagaimana gitu. Berapa banyak? Ya mungkin lebih 7 kintalan. 7 kintal, baik. Ya. Ini asli atau pasir, Pak? Asli, Pak. Baik. Soalnya saya punya teman, kan saya Malang Selatan, Pak. Iya. Jadi waktu itu orangnya itu kirim ke Sidoarjo katanya dulu. Akhirnya sana mandek, terus akhirnya numpuk di goa gitu. Akhirnya saya tak beli, terus akhirnya dicari. Dapat harga berapa, Pak? Per karung 50.000. Isi beratnya? Ya sekitar 40 kilo. Baik. Iya. Ya, Beli lagi aja, Pak. Iya. Sudah, makasih Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak Ibu. Yang pertama tadi punya POC 20 ton, Pak ya. Terus punya lagi 2 ton. Ini leri plus dekomposer. Bapak Ibu, sebelum kita membuat pupuk, kita harus tahu dulu mau buat apa. Ini ceritanya. Banyak orang bisa buat pupuk, bingungnya satu, enggak bisa jual.
Bapak Ibu bisa jual kalau apa? Kalau sudah laboratorium. Laboratorium itu bukan berapa persen NPK, kandungan apa, itu nomor 10. Saya sekarang diserang orang-orang kritikus yang mengkritik saya. Kita kan buat pupuk orti, pupuk urea, betul kan? Mereka kan berkata ini berapa persen? Kenapa kandungannya segitu? Ini saya splitkan. Untuk masuk SNI, Standar Nasional Indonesia, kandungan NPK terendah adalah 2%. Saya kasih triknya. Untuk pupuk padi, kita butuh 1,5 ton. Berarti N-nya ketemu berapa kali 2%? Sekarang perbandingan yang kedua. Bapak Ibu pernah beli urea? Berapa persen urea itu? 46% kan? 1 hektar berapa kintal? Harusnya urea cuma 2 kintal. Kalau 200 kilo dikalikan 46%, berapa kilo ketemunya? Pertanyaan kedua, apakah nitrogen dari kimia ini langsung bisa diserap oleh tanaman? Kenapa nitrogen yang dari pupuk organik lebih mudah diserap oleh tanaman walaupun jumlahnya lebih sedikit? Ini terserapnya Bapak Ibu maksimal 50%, maksimal. Sehingga dari 90 kilo ini paling ketemu 40 kilo yang bisa diserap. Sedangkan dengan cara organik, Bapak Ibu punya 30 kilo nitrogen dilengkapi dengan unsur makro dan mikro, dan itu membuat tanaman lebih bagus. Ini yang padatnya, belum ditambah yang cairnya sebanyak 50 liter. 50 liter ini setara dengan 500 kilo urea. Karena itu saya katakan, buat pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia. Dan minta maaf Bapak Ibu, jujur saya katakan, ilmu ini mahal sekali. Betul atau betul? Ini loh bapaknya sudah belajar di Pandaan juga, ya Pak ya. Belum ada orang yang berani membuat pupuk organik setara pupuk kimia. Saya memang kalau ngomong di sosial media begini kayak orang buja Bapak Ibu. Karena teori saya kan ngawurisasi, betul atau tidak? Sejujurnya saya tidak pernah ngawur. Semua sudah saya hitung. Untuk membuat SOP yang nanti Bapak Ibu terima, itu bukan asal Bapak Ibu. SOP itu dengan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam analisa. Coba bayangkan. Ketika ada orang berani mengkritik saya, apakah pupuk organiknya BSM, apakah sudah diuji lab kan dan sebagainya, kita selalu uji lab. Yang kedua, begitu dia ngomong gitu, langsung disikat oleh anggota yang lain. Saya ngajarinya satu, Bapak Ibu tidak usah lihat laboratoriumnya, terlalu mahal, betul atau tidak? Lihat apanya yang paling penting? Saya dibully banyak orang di sosial media, dikatakan pembodohan dan lain sebagainya. Saya tersenyum. Kenapa? Yang paling suka protes biasanya orang yang lebih bodoh. Anak kecil tahu enggak anak kecil? Bapak Ibu coba ajari fisika gitu, dimarahin enggak sama anak kecil? Oh, anak enggak ngerti kok komentar. Betul atau tidak? Karena itu saya enggak pernah respon apapun. Dan tidak pernah ngelawan. Anjing berlalu kafil, kebalik ya. Pak, jangan takut. Anggap aja yang sudah Bapak lakukan benar. Cuman belum waktunya. Enggak apa-apa, itu kan korban yang lama Pak.
Itu juga saya yang ngajar, tenang saja. Lima 15 tahun lalu saya sudah ngajar buat POC. Tapi levelnya belum. Karena itu organik Indonesia belum berkibar. Mulai zaman Pak SBY, Pak, saya ini ajudannya Pak Fadel, Pak. Yang membuat salah satu Gorontalo Provinsi Jagung. Level saya waktu itu sama dengan Bapak, masih di POC. Waktu itu di Indonesia ini ada 3 orang. Yang pertama EKD, itu penyuluh pertanian. Yang produk kalau di jamu tetesnya bio-bio itu. Ada satu lagi, Pak David dengan saya yang ada di Gorontalo. Pada waktu itu kita sudah punya ilmu tertinggi Bapak Ibu, riset kita. 1 hektar itu, jangan sakit hati loh ya. Saya ngajari Bapak Ibu paling dasar, 1,5 ton. Besok kalau sudah siap pada waktunya, 1 hektar itu cuma butuh 150 mili. 1 liter 2 tetes. Tapi nunggu tanahnya baik dulu. Biaya per hektar maksimal cuma 200.000. Ini masih saya simpen, mungkin saya launching tahun-tahun mendekati tahun 2030 kalau memang jadi perang. Pupuk nutrisinya 1 hektar cuma butuh 2 liter. Sudah, ini nanti biaya pupuk per hektar maksimal di angka 500.000. Tapi sabar, saya tidak mungkin bisa produksi sendiri. Bapak Ibu tolong buat. Mulai sekarang nabung sampah. Tidak bisa jual, itu biasa. Sudah berapa tahun Pak? Oh belum 1 tahun lagi selesai. Saya dulu nabung pertama juga 3 tahun Pak. Dan tidak bisa jual. Sekarang saya akan ajari Bapak ngerubah yang 20 ton ini jadi uang. Nah, seandainya besok Bapak mau jual berapa rencananya? Kepinginnya aja. Masa 20 ton Pak? Kalau seandainya kepingin jual gitu, Bapak kepingin jual harga berapa? 40.000? Enggak ada, seandainya kepingin jual gitu berapa Pak? 20, oh ya oke. Kalau 20.000 murah Pak, gampang. Begini Bapak Ibu, harga itu menentukan kualitas. Yang pupuk saya yang ini harga 100.000. Dosisnya per hektar cuma 2 liter. Sekarang kan saya tanya dulu, Bapak kuatnya di angka berapa? Tinggal menentukan apa yang kita berikan. Bapak tadi kan sudah buat ZPT, sudah buat ZPT MIG, sudah buat KCL. Sekarang yang Bapak punya adalah bahan dasarnya. Tinggal dijadikan apa? Nah, kalau Bapak Ibu, tadi Bapak saya senang sekali punya kohe kelelawar ya, guano ya. Kelelawar itu apa sih Bapak Ibu? Binatang yang makanannya apa? Makanannya pasti buah enggak? Serangga dan buah, betul enggak? Kalau kita hitung proteinnya yang dimakan tinggi atau rendah? Kalau sudah punya kohe kelelawar, kalau seandainya Bapak gunakan untuk 20 ton ini, rumusnya hanya 20% kohe kelelawar ditambah POC. Berarti kalau Bapak punya 700 kilo, berarti POC berapa yang bisa dikalikan? Kali, berapa kali kalau 20%? Kali 5, ketemu berapa? 3,5 ton. Karena itu saya sarankan kalau orangnya masih ada asal asli beli lagi Pak. Kemudian yang kedua, setelah dikasih guano, tolong dioksidasi. Oke, siap Pak Ceri? Pak Ceri sini dulu Pak, saya kenalkan Pak. Nah, sini maju dulu sini. Mari Pak Ceri sini Pak Ceri. Ini sahabat saya Bapak Ibu.
Dulu ikut pelatihan tidak pernah bisa masuk. Akhirnya dia kirim pasukannya 3 orang. Dan sekarang jadi penyelamatnya budak ini. Boleh kenalan dulu sedikit ini Pak. Alasannya kenapa datang. Saya sambil ngopi gitu Pak. Mari Pak Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cherry dari, sebenarnya saya tinggal di Jakarta Pak. Cuman tersesat dengan Pak Bayu. Tersesatnya tersesat bahagia. Bukan tersesat ini ya, sedih. Ya, saya lagi ngelola kotoran sapi di sana ada ribuan ekor, sampai 7.000 ekor di sana. Saat ini kotoran sapi tersebut saya kelola menjadikan POC. POC yang mana dipakai biodigester, kita ada 200 kubik di sana. POC tersebut yang mana nanti kita akan bekerja sama dengan Pak Bayu untuk diberikan katalis. Katalisnya itu yang katalis super lah beliau. Yang mana nanti kita bisa sebar ke targetnya 2.000 sampai 3.000 hektar. Latar belakangnya apa ini Pak Jerry ini Pak? Ya, Pak. Ceritakan ke teman-teman Pak. Siapa tahu petambang-petambang akan banyak yang tobat nanti Pak. Saya sekolahnya di pertambangan. Saya kerja dari tahun 92 di pertambangan batubara sampai 2023. Jadi hah? Jual tanah air Pak. Tanah sama air dijual. Jadi ya cukup lama tersesat tapi alhamdulillah saya sekarang sudah bertobat Pak, tobat. Jadi bayar karma Pak sekarang. Bayar karma untuk memperbaiki tanah, untuk menyuburkan tanah. Dan ternyata memang walaupun baru 2 tahun saya berpindah ke pertanian ini, hati lebih bahagia Pak. Rasanya saya lebih seneng, lebih plong, nggak ada, walaupun terus terang dari segi duit sih nggak jauh Pak ya. Kalau dari segi duit itu batu bara lebih enak Pak. Tapi bukan di situ kan, kita hidup kan bukan hanya nyari uang kan Pak. Jadi kebahagiaan juga itu yang kita pentingkan karena. Jadi ya itulah sekarang tersesat dengan Pak Bayu tapi alhamdulillah saya senang kok. Oke, terima kasih banyak Pak Jerry. Hati-hati di jalan Pak. Siap, terima kasih. Oke, Pak. Oke, siap, terima kasih Pak. Saya berdoa Bapak Ibu, kita boleh jadi penambang ya, tapi tetap bertanggung jawab. Kalau konsep menambang itu sudah baik, sebelum ditambang topsoil ditampung, nanti setelah selesai baru dipulihkan kembali. Tapi teorinya jalan, uangnya jalan, jadi tidak perlu ada. Ini yang jadi bikin masalah. Makanya saya berharap satu, ini mudah-mudahan yang penambang-penambang juga tobat. Karena apa? Setelah hasil tambang diselesai, semua mangkrak. Dan saya salut dengan Pak Jerry tadi, kenapa? Tanah yang direklamasi, yang dipulihkan kembali, dari laporan Pak Durian sudah berbunga, alhamdulillah. Ya masih belum 100% yang direklamasi, baru 25 hektar. Tapi setelah ini berhasil akan terus dilakukan. Saya berharap satu Bapak Ibu, kita tidak akan kalah kok, saya jamin. Walaupun di pertambangan itu banyak uangnya, tapi juga banyak celakanya. Karena itu saya berharap kita pulihkan semua. Saya lanjutkan ke pupuk ini. POC ini nanti Pak, Bapak akan buat begini konsepnya. Masukkan di tabung, di tandon begini Pak ya. Atau di tandonnya yang ada atau bak baru boleh. Kemudian lakukan oksidasi selama 14 hari. Sudah level ini aja. Bapak buat dari guano satu bagian. Yang kedua, Bapak bisa gunakan dari jeroan ikan. Jeroan ikan terbagus adalah jeroan ikan deep sea, laut dalam. Dari apa? Ya. Oke. Oke, dosisnya usahakan sampai 20% dari media, Pak. Kemudian lakukan proses oksidasi. Kenapa oksidasi, Bapak Ibu? Oksidasi ini kita akan membuat bakteri 10⁻13. Orang seringkali gunakan E4 ya,
Itu 10 pangkat 6. Tapi kita bisa gunakan sendiri dengan cara ini, 10 pangkat 13. Kemudian yang kedua, setelah ini jadi, ini baru jadi pupuk. Harga Bapak jual itu tentukan dari berapa mili ppm-nya yang kita gunakan untuk pupuk. Seandainya, saya kasih contoh, saya jual harga 100.000. 100.000 mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal. Tapi dosisnya 1 mili per liter air. 1 hektar cuma butuh 2 liter. Mahal atau murah? Murah. Jadi yang menentukan mahal atau murah adalah kualitas barang kita. Nah, setelah pupuk ini jadi Pak, yang harus Bapak lakukan, ingat baik-baik di awal. Buat 3 kali 3 itu apa Bapak Ibu? Lubang kunci, betul ya? Lubang kunci itu adalah laboratorium. Kita tidak akan pernah bisa jual pupuk kita kalau kita tidak punya laboratorium. Laboratorium kita bukan mengecek kandungan. Laboratorium kita mengecek hasil produksi pupuk kita. Pupuk ini pertama kali dulu sebelum Bapak Ibu nikmati, sebelum saya launching, kita sudah bagikan di beberapa dinas pertanian. Semua orang ketika tahu bahannya, tahu buatnya, tahu caranya, semua orang nomor 1, tidak ada yang percaya. Ketika mereka uji coba dalam polybag, pertama kali keren, hasilnya buahnya bagus-bagus. Kalau seandainya Bapak Ibu di tempat yang tepat, dengan dosis yang bagus, kubis itu beratnya 6 kilo Bapak Ibu. Sudah besar atau tidak? Yang keren lagi satu, umurnya maju 15 hari. Bukan mundur, maju. Harusnya 90 jadi cuma 75. Kemudian yang kedua untuk kentang. Kentang itu usia panen berapa? 3-4 bulan kan? Ini kentang di tengah jalan, jalannya mau kita bongkar. Karena kita mau jadikan jalannya mobil. Terpaksa kentang umur 60 hari kita panen. 1 jadi 15. Umur 60 hari. Semua orang tidak percaya. Kemudian orang dinas minta lagi, ganti lagi. Medianya jangan pakai tanah. Satu-satunya itu diganti 1 abu, 1 pupuk, 1 pasir. Hasilnya tetap sama. Karena dia pasir, P-nya tinggi, justru daun lebih bagus untuk tanaman-tanaman sayur. Karena itu saya minta tolong, Pak, rubah komposisi. Tidak perlu pakai katalis, boleh. Terus yang kedua, kalau Bapak punya limbah tadi, limbah jamu, tinggal kasih atau kasih tanah dari humus bambu. Biarkan aja. Buat tempatnya begini. Lebarnya tidak boleh lebih dari 1 meter. Karena kita butuh oksigen. Kalau ini tempatnya tembok, berarti Bapak harus kasih oksigen. Kemudian yang kedua dikasih para-para, seperti buat horti. Karena apa Bapak Ibu? Bakteri hidup itu perlu oksigen. Terus ditaruh aja, lupakan. Sampai dia menjadi tanah. Setelah dia menjadi tanah, itu sudah jadi bahan aktif. Saya sudah buka rahasia katalis, Pak Bambang itu ingatkan saya, Pak, katalis sudah 3 tahun, sudah waktunya dibongkar semuanya ilmunya. Kalau ilmunya sudah saya bongkar semuanya, Bapak Ibu, tenang saja. Saya munculkan lagi katalis yang lebih sakti. Lah, saya aja Bapak Ibu tuh berlomba ini. Dasarnya sudah saya kasih. Ketika saya sudah melepaskan, ilmu baru saya keluarkan lagi. Yang dosisnya akan lebih kecil. Tolong jangan ikuti saya ngejar waktu katalisnya. Paham maksud saya? Yang dasar ini loh, jutaan orang masih butuh. Kalau Bapak Ibu sudah lulus, harapan saya 3 tahun jadi miliarder, itu posisinya Bapak Ibu sudah pengganti saya buat katalis di tiap-tiap daerah. Paham maksud saya? Ini kan SD-nya. Setelah SD lulus Bapak Ibu, penyakit kira-kira tambah berkembang enggak? Teknologi tambah berkembang enggak?
saya tambahkan lagi dosisnya. Jadi dosisnya bukan lagi nanti 1,5 ton, mungkin nanti tinggal 500 kilo per hektar. Pupuk jadinya. Tadi, di akhirnya sudah selesai produknya. Di akhirnya kita cuma butuh 200 mili ditambah 2 liter. Sudah. Ini terakhir, belum waktunya. Ini mungkin tahun 28 atau 29 nanti. Ayo ya, semua berlomba-lomba. Kalau sudah mulai buat katalis kan sudah punya biang semua nanti ini. Kan sudah bisa buat katalis sendiri-sendiri nih. Betul enggak? Setelah lulus itu tinggal nambah. Kondisi ini hanya bisa terjadi Bapak Ibu ketika tanah Bapak Ibu sudah sehat. Ketika tanah kita sudah baik, sudah pulih. Saya tunjukkan latar belakangnya. Kenapa saya menyembuhkan tanah butuh 3 tahun? Saya tunjukkan. Dulu saya suntek Bapak Ibu, gimana memperbaiki kondisi tanah. Akhirnya, karena manusia diciptakan dari tanah, setuju atau tidak? Saya bisa ngobati manusia untuk rejuvenated, untuk pemulihan kembali semua organ. Gara-gara kondisi itu, tahu-tahu ada celing, berarti tanah saya akan buatkan untuk memperbaiki tanah seperti saya juga ngobati manusia. Dari sanalah muncul katalis. Katalis ini sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya masalah pupuknya setara dengan kimia. Tetapi tanah kita disehatkan. Dan yang kedua, seluruh makanan yang Bapak Ibu makan, yang tanahnya dikasih pupuk yang berasal dari katalis, itu sama dengan per 50 gram sayur, itu sama dengan 3 sampai 5 tetes gadok. Jadi gadok ini saya taruh di sayurnya Bapak Ibu. Jadi sedang saya lakukan penyehatan nasional. Kemudian yang kedua, tanah kita pulih. Karena tanah kita dipulihkan. Hasil uji kami Bapak Ibu yang sudah gunakan katalis selama 3-4 tahun. Tanah itu kalau sawah itu kayak jadi oli. Diinjek gitu piut balik lagi. Sangat gembur. Tanah padas yang keras dia jadi hidup. Nah, harapan saya satu, nanti kalau pada injury time sudah siap semuanya, kita akan berikan pupuk yang sangat simpel. Tapi butuh waktu. Pak, terima kasih, tolong dibuat ya. Jangan putus asa. Kebun percobaan wajib Bapak buat. Percobaan terbaik dalam polybag Pak, bukan di tanah. Dalam polybag aplikasi Bapak catat, dosis sekian, dicatat hasilnya seperti apa. Terus yang dicatat kedua, pertumbuhan per hari. Kalau saya disuruh milih dari bahan yang ada, buat aja 2. Yang pertama dari guano, yang kedua dari limbah jeroan ikan. Bukan limbah ikan. Limbah jeroan ikan. Ususnya ikan. Kenapa sih ususnya ikan? Kalau boleh ikan laut. Kalau boleh lagi ikan tongkol. Kalau boleh lagi terbagus ikan tuna. Ya kalau mau tak suruh cari ikan hiu lebih susah nanti, atau ikan paus gitu lebih susah. Ikan tongkol aja lah, banyak enggak ikan tongkol? Apa? Insangnya semua boleh, pokoknya yang kena air laut yang bagian dalam. Kenapa sih kita butuh air laut bagian dalam Bapak Ibu? Pupuk itu. Yang terbagus adalah alga. Alga ini yang alga air tawar, alga hijau, alga biru, dan alga merah. Alga biru dan alga merah paling banyak di air laut. Dan air laut di dalam deep sea di bawah 1000 meter. Pertanyaannya kan satu, siapa mau ngambil di bawah 1000 meter? Caranya ngambil gampang, ikannya suruh makan, kalau ikannya ditangkap diambil jeroannya. Loh kan gampang tuh Bapak Ibu. Dan itulah sumber asam amino terbaik. Bisa dipahami Pak? Yang ada di mana? Di tuna. Paling bagus. Saya kasih triknya carinya. Bapak
tulis aja di Facebook Pak. Dibutuhkan jeroan ikan tuna, nanti antri yang ngirim. Sudah, saya ini pemulung Bapak Ibu, makanya tahu caranya cari. Dan yang sekarang pupuk yang saya kembangkan dengan Pak Ceri tadi di Ponorogo, semuanya dari Dipsi. Karena itu nanti kita launching biaya per hektar padi maksimal cuma 2 juta hingga 2.500.000 pupuknya. Tapi kita tidak jual pupuknya, tapi kita akan kemitraan. Harga pupuknya cuman paling sampai di petani 5.000 atau 6.000 lah, sama desa soalnya. Murah atau mahal? Murah. Ke depan kita buat yang semakin murah. Kalau semakin murah, tidak ada lawan. Bisa diterima Pak? Pak nanti buat ya. Nanti kita kalau Bapak sudah bagus, tolong laporkan, kita akan bantu distribusi. Karena di Indonesia adalah negara hukum Bapak Ibu, tolong jangan jual pupuk. Kalau jual pupuk masuk penjara. Itu hukumnya. Bagaimana cara jualnya Pak? Kemitraan. Siapa yang jual? Bukan kita, tidak ada transaksi jual beli. Tapi kita bermitra dengan petani bagi hasil. Bisa diterima? Oke. Ya kalau jadi jangan dijual ya. Biar tidak dimasukkan. Jadi saya tidak pernah jual pupuk Bapak Ibu. Begini ceritanya, strateginya. Kalau menurut Bapak Ibu saya buat pabrik pupuk besar bisa atau tidak? Pasti bisa atau tidak? Kenapa saya tidak pilih jual pupuk? Kalau saya jual pupuk itu membunuh visi saya sendiri. Cita-cita saya seluruh desa di Indonesia buat pabrik pupuk sendiri-sendiri. Kalau yang buat desa, yang pakai petaninya, yang pakai kelompoknya, semua buat sendiri bersama-sama perlu izin atau tidak? Jangan dijual keluar desa. Begini itu konsepnya toh. Ada petani, betul enggak? Petani punya bahan limbah enggak? Jerami plus batang jagung. Ada peternak, betul enggak? Di desa, peternak punya limbah enggak? Punya kohe. Ada juga petambak, perikanan, punya air enggak? Punya limbah enggak? Kotoran kolam. Terus di sini ada namanya BUMDes, kerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Nah, BUMDes dan Koperasi Merah Putih membina tiga-tiganya jadi satu. Membina tiga-tiganya jadi satu. Terus jadi pupuk, betul enggak? Jadi nutrisi, jadi ZPT, jadi semuanya. Yang gunakan siapa? Petani di desa kan? Perlu izin enggak? Enggak perlu izin, karena ini untuk bersama-sama dan untuk pribadi. Outputnya BUMDes yang akan jual. Inilah satu-satunya yang saya berikan ke teman-teman Koperasi Merah Putih supaya jalan tanpa dicari salahnya. Ada salahnya, ada. Di mana salahnya? Mandiri. Betul atau tidak? Siapa yang nyalahkan? Oligarki. Sekarang pertanyaannya satu, ini adalah posisi tersulit dalam hidup saya. Ketika saya menggerakkan ini, ada yang dirugikan tidak? Siapa yang dirugikan? Raksasa-raksasa itu. Tetapi di sini saya harus milih Bapak Ibu. Di kondisi yang sekarang ini, siapa yang akan kita bela? Saya putuskan satu, saya berdiri bersama petani. Resikonya hilang. Betul atau tidak? Kenapa semua acara saya live-kan? Karena satu. Bapak Ibu yang datang 60 orang. Yang nonton di luar bisa ribuan orang. Setuju atau tidak? Jadi, kalau besok-besok ada apa-apa dengan saya, tolong ilmunya dilanjutkan. Bapak Ibu tahu enggak resiko saya?
Ngerti enggak beratnya saya? Yang saya lawan raksasa. Saya hanya gurem, tapi saya tunjukkan caranya. Kalau semua Bapak Ibu lakukan dengan sistem yang Bapak Ibu sudah pelajari, bisa runtuh enggak Bapak Ibu? Mau jatuh kemana lagi? Wong modal cuman limbah aja kok, betul enggak? Sudah bisa jatuh lagi enggak itu kira-kira? Enggak bisa. Tolong dibangun dari akarnya. Dan yakinlah 3 tahun Bapak Ibu akan jadi pemimpin semuanya. Pak, tolong terus Pak ya. Jangan putus asa. Tidak semua orang punya bakat seperti Bapak. Ini kan sudah sabar. Sudah dimarahi istri belum Pak? Ketika saya dulu nabung pertama kali Bapak Ibu, yang paling marah itu istri. Ini beli tandon terus, beli tempat terus untuk apa? Enggak bisa jual. Jangan sekali-sekali bawa ke pasar Pak ya. Dimarahi orang. Tolong Bapak buat, nanti hasilnya Bapak upload di grup. Nanti setelah itu gabung semuanya. Kita akan bantu untuk distribusi, untuk sesama anggota. Malang Selatan Pak ya. Nanti di mana? Enggak. Saya hafal Malang, mana Pak? Oke, baik. Nanti Bapak tak tugaskan juga untuk tambah. Saya juga kerjasama dengan beberapa organisasi Bapak Ibu. Malang Selatan itu daerah tandus, mirip dengan Gunung Kidul. Tolong nanti dibuat jadi sentral labu dan sentral tambak Pak. Tamban, terus habis gitu mana? Bukan Donomul ya, pantainya itu Pak, Sendang Biru, terus gimana? Di Tamban Pak ya. Di Goa Pinggir Laut Pak. Saya hobi kemah di Tamban dulu Pak, waktu kuliah. Saya berharap satu Bapak Ibu. Kalau sudah muncul, jangan berhenti, kembangkan terus. Ya Pak ya, minta tolong. Terima kasih, bisa tahu sudah jelas? Oke, ayo mari yang satu lagi belakang. Satu lagi penanya Bapak Ibu, sabar, ini dulu Pak. Begini Bapak Ibu ya, kita sampai jam 3, setelah itu kita akan closing, setelah itu kita akan diskusi nanti. Tetap jalan diskusi, jangan khawatir. Saya akan beri waktu sampai selesai, mari belakang dulu, oke.